Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Selain dua berita tadi kami juga hadirkan sejumlah berita lainnya untuk Anda. Bersama saya, Anita Dewi. Inilah Jurnal Lintas Ayu Pagi selengkapnya. Pemirsa, pelaku begal menangis histeris saat ditangkap polisi. Pelaku bahkan berusaha melarikan diri dengan cara menggigit salah satu polisi yang menangkapnya. Pelaku begal ini menangis saat ditangkap polisi setelah gagal melarikan diri. Pelaku bahkan sempat menggigit salah satu tangan polisi yang menangkapnya. Pelaku begal ini ditangkap saat melintas di depan Mapolsek Sindang Kelingi. Warga desa Kampung Jeruk, Kabupaten Rejang Lebong, berusia 24 tahun ini membegal sepeda motor korban akhir Januari kemarin. Pelaku merupakan residivis kasus serupa di Jalan Lintas Sumatera 10 tahun lalu. Untuk pelaku ini adalah salah satu residivis, pernah melakukan perkara juga 365 pencurian dengan kekerasan di tahun 2015. Hingga kini pelaku masih menjalani pemeriksaan di Mapolsek Sindang Kelingi. Polisi masih memburu satu pelaku begal lainnya yang identitasnya sudah diketahui. Dari Rejang Lebong, Bengkulu, Widodo Waluyo, Ayus melaporkan. Asisten rumah tangga menjadi korban penganiayaan majikannya di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Bahkan ketiga ART nampak ketakutan dan ditemukan luka bibir akibat penganiayaan. Penganiayaan terungkap setelah satu di antara tiga korban kabur dan melaporkan ke warga hingga diteruskan ke Polsek Kelapa Gading. Usai menerima laporan, polisi datang dan mengamankan tiga korban. Ketiganya mengaku sudah berulang kali dianiaya pelaku dengan cara dipukuli hingga ditendang. Ya hal sepele loh Pak, namanya ya. Misalnya? Ya kayak salah diomongin, langsung dia marah. Marahnya tuh nggak umum loh. Kekerasan banget. Mbak udah berapa lama kerja di sini? Kalau saya baru tanggal 7 kemarin masuk, tapi udah trauma saya Pak. Selain ketiga korban, polisi juga mengamankan pasangan suami istri, AP dan AM yang diduga sebagai pelaku penganiayaan ketiga asisten rumah tangganya. Kasus ini pun kini sudah ditangani ke Unit Pelayanan Perempuan dan Anak PPA Polres Jakarta Utara. Di Jakarta, Rizky Falupi melaporkan. Pemirsa, polisi menangkap 7 pelaku perampokan bersenjata api yang mengambil berangkas berisi uang dan perhiasan senilai 1 miliar rupiah. Sebagian hasil penjualan barang rampokan digunakan pelaku untuk membeli senjata api. Polisi menangkap komplotan perampok bersenjata di tempat persembunyiannya di Sukabumi, Jawa Barat. Pelaku berjumlah 7 orang dan ditangkap di tempat berbeda. Berselang sehari, polisi juga menangkap pelaku lain di Simalungun, Sumatera Utara. Polisi juga menemukan berangkas yang dicuri pelaku dan dikubur di sebuah lahan kosong. Berangkas berisi uang tunai dan perhiasan dengan nilai mencapai lebih dari 1 miliar rupiah. Polisi mengamankan sejumlah barang bukti yang digunakan pelaku saat menjalankan aksinya. Kasus perampokan terjadi akhir Januari lalu di sebuah perumahan mewah di Kabupaten Deli Serdang. Lalu yang menarik bahwa dari hasil kejahatannya juga digunakan untuk membeli senjata api. Dan ini digunakan untuk melakukan tindak pidana lagi. Ini sangat berbahaya, gitu kan, sangat berbahaya. Tapi kita bisa melakukan penangkapan dan hari ini kita berada di tempat ini. Komplotan perampok bersenjata ini sudah beraksi di 3 tempat. Mereka sangat solid dalam setiap aksinya. Pelaku dijerat pasal pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Polisi masih memburu satu pelaku lagi yang menjadi pimpinan komplotan tersebut. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, Ayus melaporkan. Pemirsa, seorang asisten rumah tangga dan sopir pribadi nekat curi uang majikannya senilai 800 juta rupiah di Penjaringan, Jakarta Utara. Uang curian tersebut digunakan untuk membeli mobil dan emas. Polisi mengamankan G, 28 tahun, menuju ruangan penyidik unit Reskrim Polsek Metro Penjaringan, Jakarta Utara.
Pelaku yang menjadi supir pribadi ini ditangkap bersama seorang asisten rumah tangga, K, 52 tahun, lantaran bersekongkol mencuri uang majikannya senilai 800 juta rupiah. Kasus pencurian terbongkar setelah korban, TJL, mengaku sering kehilangan uang di dalam brankas. Setelah dilakukan penyelidikan, ternyata pencurian dilakukan kedua pelaku. Pelaku mengaku sudah melakukan aksinya sebanyak 10 kali dalam 1 tahun. Jadi pada saat kosong, rumah itu kosong, dia masuk ke kamar, kan seperti biasa, tugas RT mungkin dia membersihkan kamarnya ya, kamar majikannya. Lalu ya karena dia sudah pernah tahu dan dia melihat kunci dari tersebut, lalu diambil kunci tersebut dan dia sampaikan minta tolong ke supir untuk menukarkan. Kedua pelaku mengaku uang curian digunakan untuk membeli minibus, emas dan selebihnya dikirim ke keluarga di kampung. Keduanya pun dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman penjara 9 tahun. Dari Jakarta, Sofir Firdaus, Ayus melaporkan. Nih, awas ya. Ini semua udah ditangani nih sama dari Polres. Warga berupaya menghakimi 2 pengamen yang hendak dievakuasi polisi di Desa Sukabudi, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Polisi yang dibantu kepala desa setempat sempat kewalahan meredam aksi warga. Sebelumnya kedua pelaku mengamen di depan sebuah warung. Saat pemilik warung lengah, pelaku mengambil telepon genggam yang sedang ditambah daya di etalase. Aksi pelaku diketahui tetangga korban yang memantau gerak-gerik. Meski sempat kabur, pelaku akhirnya bisa ditangkap warga beberapa ratus meter dari lokasi kejadian. Sebelum ditangkap, mereka sempat membuang telepon genggam korban ke sebuah kandang ayam. Terus tiba-tiba pas berhenti, saya udah mau keluar, ada saksi ngelihat dari kamar pintu depan situ, udah ngintipin dari situ, udah gerak-geriknya udah curiga. Pas itu dia lari ke sini, dia kayak ngambil sesuatu. Pas dia balik ke sini, ngelihat casan HP saya udah copot. Selain mengamankan kedua pelaku dan telepon genggam hasil curian, polisi juga mengamankan sebuah kunci letter T milik pelaku. Kasus pencurian ini kini ditangani anggota kepolisian sektor Tambelang. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari Lutfi, iNews melaporkan. Pemirsa, liputan tadi sekaligus menutup Jurnal Lintas Ayus Pagi hari ini. Saya Anita Dewi beserta kerabat kerja undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.